Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 04, yakni Ibu Soimah SPDSD, untuk memenuhi salah satu tugas dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yakni tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang selama ini Ibu terapkan di sekolah Ibu. Yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Terima kasih. Saya selaku kepala sekolah dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral selama ini bisa dikatakan tidak pernah mengidentifikasi, karena semua yang terjadi langsung kita pelajari kasusnya dan mencari kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dilema, mengandung nilai kebajikan. Ya, dalam hal pengambilan keputusan, bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada, karena pegawai ASN harus punya integritas dan loyalitas yang tinggi. Ya, sekali nih Bu ceritanya. Selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedurnya atau langkah-langkahnya atau prosedurnya yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam menyikapi dilema etika ini sebenarnya belum punya langkah khusus. Namun, saya menemukan kasus ide spontanitas berdasarkan logika serta kasus yang ada. Spontanitas. Spontanitas. Kemudian nih, hal-hal apa saja nih yang menurut Ibu itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif biasa diambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika bagi saya selaku kepala sekolah adalah situasional dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah. Jadi keterbukaan Ibu dan musyawarah dengan nilai nih. Terus yang selanjutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pada sekolah Ibu? Hal yang dapat dikatakan atau dianggap sebuah tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah belum banyak orang yang memahami pengertian dilema etika atau bujukan moral, serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Jadi kurangnya pengetahuan Ibu. Jadi selanjutnya, apakah Ibu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Terima kasih. Itu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terkait, maka saya membuat alokasi waktu khusus untuk mereka. Seperti situasional Ibu, tergantung masalahnya. Selanjutnya ini Bu, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nih seseorang? Terima kasih. Sebagai seorang kepala sekolah,
Tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga, bukan hanya selama ini baik untuk siswa dan lembaga. Saya lebih melibatkan dewan guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Berarti ibu itu berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Nilai-nilai kebijakan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Baik, terima kasih Ibu, jawaban yang luar biasa sekali yang tadi Ibu sudah sampaikan. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan di sekolah saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Selamat.